Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan tema yang saya angkat hari ini adalah When I am weak, then I am strong. Jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita lihat teks kita 2 Korintus 12, 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema kita, jika aku lemah, maka aku kuat, itu diambil dari teks kita yang baru saja kita baca, bagian atau kalimat terakhir dari ayat yang ke-10. Di sana dengan atau secara eksplisit dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam versi King James, when I am weak, then I am strong. Nah, saudara-saudara, konteks dari ayat ini itu adalah berkaitan dengan sebuah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, yang dia sendiri sebut sebagai ada duri di dalam dagingnya. Itu di ayat 7, kalau kita geser sedikit ke atas. Ayat 7, Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Aku diberi satu duri dalam dagingku. Apa itu duri dalam daging? Saudara, bayangkanlah bahwa kalau ada duri di dalam daging saudara, ya, maka itu pasti kesakitan yang luar biasa. Saya pernah kira-kira 1 minggu ada duri di dalam daging saya. Yaitu persis di jidat saya ini. Karena waktu kecil suka naik trek. Lalu waktu naik trek, naiknya di atas atapnya trek. Dan pada waktu itu trek berlari dengan kencang di antara pohon-pohon duri. Dan saya dengan bangga di atas, tiba-tiba sebuah batang pohon duri menghantam di sini dan duri tancap di sini. Ya. Dan itu sakit selama 1 minggu. Ya, baru akhirnya dicabut itu. Saya kira sudah gila. Ya, itu duri dalam daging. Berarti duri dalam daging itu sebuah penderitaan. Dan kalau Paulus berkata, aku diberi suatu duri dalam dagingku, ini berarti ada penderitaan yang diberikan kepada Paulus. Penderitaan apa? Banyak penafsir mengatakan ini semacam penyakit tertentu. Makanya di dalam Alkitab Indonesia sehari-hari 2 Korintus 12 ayat 7 dibilang, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Paulus sangat mungkin mengidap penyakit tertentu. Bahwa Paulus sakit tertentu itu didukung oleh kata-katanya dalam surat yang kepada jemaat Galatia, di Galatia 4 ayat 13-14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah beritakan Injil padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Lalu ayat 14, sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu. Nah, berarti Paulus bicara soal ada sakit dalam tubuhnya. Sakit apa? Ya, macam-macam penafsiran, tapi paling banyak diterima Paulus itu mengalami sakit mata. Ya, mungkin pengalaman penglihatan dari Tuhan dari langit waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik dalam cerita pertobatannya mungkin mempengaruhi matanya sehingga akhirnya Paulus itu punya gangguan mata. Itulah sebabnya setelah tadi Galatia 3:14 itu 13-14 dia bilang ada sakit pada tubuhku, lalu dia lanjutkan di ayat 15 dia bilang
Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu orang Galatia telah mencungkil matamu dan memberikannya padaku. Kenapa Paulus bicara orang Galatia sangat mengasihinya, sangat mencintainya, cungkil mata berikan pada dia. Kalau matanya baik-baik saja, ngapain dia bilang kamu rela cungkil mata berikan padaku? Besar kemungkinan matanya tidak baik-baik. Matanya bermasalah, matanya sakit. Dan karena itu dia berbicara jemaat Galatia yang begitu mencintai Paulus. Kalau perlu mereka cungkil mata mereka, ganti matanya Paulus. Mungkin karena itu pula lah Paulus dalam perjalanan misinya selalu bawa Lukas. Lukas ini rekan pelayanan yang nulis Injil Lukas dulu. Itu adalah kawannya Paulus yang menyertai Paulus dalam pelayanan, dan Lukas itu seorang tabib atau dokter. Jadi bisa jadi Paulus bergantung kepada pengobatan yang diberikan Lukas di dalam pelayanan-pelayanannya karena penyakitnya itu. Tapi penafsir yang lain mengatakan bahwa itu Paulus bicara soal penderitaan-penderitaan dalam pelayanan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Manapun yang benar, tapi ini pasti bikin Paulus menderita. Penderitaan Paulus karena duri dalam daging ini, itu digambarkan dengan adanya kata-kata menggocoh dalam ayat yang ke-7 itu. Ya. Perhatikan ayat 7 dikatakan, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Apa itu menggocoh? Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris seperti King James atau juga New American Standard Bible, to buffet, memukuli aku. Atau NIV, to torment, menyiksa aku. Jadi duri dalam daging itu memukul aku, duri dalam daging itu menyiksa aku. Paulus sangat menderita karena duri dalam daging. Dalam penderitaan seperti itu, Paulus datang berdoa kepada Tuhan. Ayat 8. Tentang hal ini, hal duri dalam daging, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu, duri dalam daging itu, mundur daripadaku. Jadi, Paulus sakit dan berdoa 3 kali supaya sakit itu hilang. Atau Paulus menderita dan dia berdoa 3 kali supaya penderitaan itu geser dari hidupnya. Supaya Tuhan mencabut penderitaan itu dari hidupnya. Tapi rupanya permohonan Paulus tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maka masuklah ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan ya ayat ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Berarti Tuhan jawab. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berarti Paulus permintaannya tidak dikabulkan. Doanya dijawab, tapi permintaannya tidak dikabulkan. Tuhan jawab doanya, tapi Tuhan tidak kabulkan permintaannya. Berarti dengan kata lain, Tuhan memang jawab, tapi jawabnya tidak Paulus. Aku mau kamu tetap menderita. Aku mau kamu tetap dipukul, disiksa oleh duri di dalam dagingmu itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak selamanya mau angkat penderitaan orang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan orang. Karena itu kalau saudara sakit dan berdoa Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan menyembuhkan wajar, kalau Tuhan memang mau menyembuhkan. Tapi ada kalanya Tuhan juga tidak mau sembuhkan. Kalau saudara menderita dan minta supaya penderitaannya diangkat, Tuhan bisa angkat penderitaan itu. Tapi bisa juga tidak. Apakah Paulus kurang beriman? Sangat beriman. Tapi ternyata Tuhan tidak mau angkat penderitaannya. Begitu Tuhan tidak mengangkat penderitaannya, Tuhan tidak menyembuhkannya, Paulus lalu mengatakan dalam ayat 9b sampai ayat 10, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. When I am weak, then I am strong. Jika aku lemah, maka aku kuat. Itu konteksnya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar beberapa hal di sini. Pertama, mari kita melihat kata-kata Tuhan. Di dalam penolakan terhadap permintaan Paulus itu, Tuhan mengatakan apa? Ayat yang ke-9. Ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Itulah kata-kata Tuhan yang menolak permohonan Paulus. Kita mau belajar bagian ini lebih detail. Saya mau jelaskan frase demi frase, kata demi kata. Mari kita lihat pertama. Kasih karuniaku bagimu. Kasih karuniaku bagimu. Lihat ayat 9 sekali lagi. Ya, itu potongan dari sana. Kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Bahasa Yunaninya itu adalah charis. Dan charis berarti sesuatu yang ada dalam diri Allah yang membuat dia mau memberikan anugerah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kalau saudara kerja pada saya bayar 1 bulan 3 juta, itu bukan kasih karunia, itu upah, itu gaji. Kalau para pendeta dan hamba Tuhan melayani di gereja ini melakukan tugas pelayanan dan tiap bulan diberikan gaji, itu bukan kasih karunia, itu gaji, itu upah. Tapi kalau saudara tidak kerja sama sekali, tapi diberi gaji setiap bulan 3 juta, itu kasih karunia. Saudara tidak kerja apa-apa pada saya kasih 3 juta tiap bulan, itu kasih karunia. Tapi kalau saudara bukan hanya tidak kerja, tapi berbuat jahat kepada saya, mengolok saya, memaki saya, memfitnah saya, tapi saya kasih 3 juta tiap bulan. Itu kasih karunia yang lebih besar. Kalau yang tadi itu grace, maka yang kedua ini amazing grace. Ya. Nah, jadi charis atau kasih karunia itu adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia mau memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Dalam hal keselamatan, kita semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Allah itu adil, maka Allah harusnya melempar semua kita ke neraka. Tapi ternyata kita yang harus masuk neraka, Allah bukannya memasukkan kita ke neraka, tapi Dia memilih kita, mengaruniakan iman kepada kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang percaya dan diselamatkan. Kita tidak layak diselamatkan, Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita, tapi Dia mau menyelamatkan kita orang jahat ini. Dia mau menyelamatkan kita orang berdosa ini, mau menyelamatkan kita orang yang tidak pernah peduli pada Dia atau bahkan memusuhi Dia. Maka keselamatan kita itu adalah charis dari Allah. Keselamatan kita itu adalah kasih karunia dari Allah. Itulah sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dia bilang, sebab karena kasih karunia, karena charis, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau usahamu itu namanya upah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu itu namanya upah. Tapi ini charis, kasih karunia, pemberian Allah. Kita tidak punya andil apa-apa di dalam keselamatan itu. Roma 3:24. Dan oleh charis, oleh kasih karunia,
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ditebus cuma-cuma. Karis. Itu pengertian karis, kasih karunia. Tapi karis itu juga, itu dimaknai di dalam Alkitab juga sebagai pemberian-pemberian. Ya, maka misalnya dalam 1 Korintus 16 ayat 3. Sesudah aku tiba, aku mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan karismu, pemberianmu. Jadi jemaat di Korintus kasih duit ke Paulus, itu namanya karis. Karismu itu pemberianmu. Kalau saudara beri sesuatu kepada saya, sesuatu yang saudara beri itu adalah karismu kepadaku. Kalau aku memberi sesuatu kepadamu, maka kalau aku memberikan pulpen ini kepadamu, maka pulpen ini adalah karisku yang kuberikan kepadamu. Ya. Nah, karena itu kalau dikatakan kasih karuniaku bagimu, kalau Tuhan mengatakan kasih karuniaku bagimu, itu bicara pemberian-pemberian yang baik dari Allah. Dan Allah itu memang sumber kasih karunia. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Artinya seluruh apa yang kita terima di dalam hidup itu sumbernya dari Allah. Semua pemberian sumbernya dari Allah. Apa saja yang kita miliki, baik secara jasmani maupun secara rohani, semuanya bersumber dari Allah. Wiersbe berkata, apakah kasih karunia itu? Itu adalah persediaan Allah untuk setiap kebutuhan kita pada waktu kita membutuhkannya. Telah dikatakan dengan benar bahwa Allah dalam kasih-Nya, dalam kasih karunia-Nya, memberikan kita apa yang tidak layak kita dapatkan. Dan dalam belas kasihan-Nya tidak memberikan kepada kita apa yang layak kita dapatkan. Semua yang kita dapat itu adalah karis dari Allah. Kalau kamu punya kesehatan yang baik, itu karis dari Allah. Kalau kamu punya pekerjaan yang baik, itu karis dari Allah. Kalau kamu mempunyai kerohanian yang baik, itu karis dari Allah. Kalau kamu punya pengetahuan firman yang baik, itu karis dari Allah. Kalau kamu berdosa dan mendapatkan pengampunan, itu karis dari Allah. Kalau kamu mendapatkan sahabat-sahabat yang baik dalam hidupmu, itu karis dari Allah. Apa saja termasuk bernafas, detak jantung, makan minum, semuanya adalah karis dari Allah. Maka pada waktu Paulus bicara atau menulis kata-kata Tuhan, kasih karuniaku padamu, Paulus mengakui bahwa apa yang ada pada dia, semua yang ada pada dia, termasuk pelayanan yang dia kerjakan, sesungguhnya adalah kasih karunia dari Allah. Demikian juga setiap kita, apa saja yang kita punyai, jasmani, rohani, semuanya pemberian Allah. Yakobus berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Maka menyadari ini, tidak boleh ada orang sombong kalau dia punya ini dan punya itu. Kalau dia punya uang, punya duit yang banyak dan orang lain tidak. Tidak boleh sombong, karena itu adalah karis dari Allah. Kalau orang mempunyai suara yang bagus sekali lebih dari orang lain, jangan sombong. Itu karis dari Allah. Kalau punya kemampuan memberitakan firman Tuhan dengan baik, maka itu karis dari Allah. Orang tidak boleh menyombongkan. Apa saja yang kamu punya dalam hidupmu, jangan pernah menyombongkannya. Karena apakah yang ada padamu yang tidak kamu peroleh dari Allah? Itulah kasih karunia. Maka sesungguhnya hidup kita ini adalah kasih karunia demi kasih karunia. Tiap hari ada kasih karunia, makanya bisa hidup sampai hari ini. Tanpa kasih karunia,
kita sudah lama jadi almarhum dan pergi ke neraka. Tapi karena kasih karunia Allah, kita ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Ya. Besar anugerahmu, itu kasih karunia. Ya, apa yang kita punya? Kasih karunia. Kedua, cukuplah. Perhatikan teks kita, ada kata-kata cukuplah. Sekarang saya bahas kata cukup ini. Kata cukup ini dikaitkan dengan kata kasih karunia atau pemberian tadi. Sehingga artinya adalah pemberian Allah itu cukup bagi Paulus. Kesan yang nampak di sini adalah bahwa kecukupan itu dikontraskan dengan kekurangan. Cukup dengan kurang, itu kontras. Sehingga dengan kata lain, Paulus mau berkata bahwa bagi dirinya, bahkan termasuk bagi semua orang percaya, kasih karunia Tuhan itu tidak kurang, tapi cukup. Pemberian Tuhan itu bagi kita tidak kurang, cukup. Perhatikan kata Wiersbe. Ini merupakan satu pesan kasih karunia yang cukup. Di sana tidak pernah ada kekurangan kasih karunia. Allah itu cukup untuk pelayanan-pelayanan rohani dan kebutuhan-kebutuhan materi kita maupun kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Dia cukup bagi kita. Pemberiannya cukup bagi kita. Mungkin kita tidak sekaya orang lain, tapi itu cukup bagi kita. Kita tidak sepintar orang lain, tapi itu cukup bagi kita. Kita tidak setenar orang lain, tapi itu cukup bagi kita. Kita tidak sementereng orang lain, tapi itu cukup bagi kita. Bagi setiap orang percaya, tidak ada yang kekurangan kasih karunia. Semua cukup. Nah, di sini Wiersbe dalam kutipan tadi, Wiersbe memberikan beberapa ayat. Kita lihat contoh. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Dia bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kesanggupan Paulus di dalam pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan, itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah. Dan kalau Paulus bisa melakukannya, itu memang karis yang cukup baginya. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan malah berkelebihan. Tak usah bicara kelebihan, pokoknya cukup dan tidak kurang. Maka kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda, tapi cukup untuk setiap orang. Ya. Nah, tapi dalam konteks ini, konteks ayat yang kita bahas, kasih karunia Allah itu cukup bagi Paulus. Cukup untuk apa? Ya. Karena gini, konteksnya Paulus sedang menderita. Karena duri-duri di dalam dagingnya. Berarti Paulus sangat menderita karena duri dalam daging atau karena penyakit itu. Lalu dia minta Tuhan, singkirkan penderitaan ini. Angkat sakit penyakit ini. Tapi Tuhan tidak angkat. Lalu Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku. Maksudnya apa? Di tengah-tengah penderitaan yang kamu alami, di tengah-tengah duri yang menusuk-nusuk dagingmu itu, memang aku tidak mengangkat duri itu.
Tapi aku berikan kasih karunia kepada kamu. Dan kasih karunia yang kuberikan itu cukup untuk membuat kamu menahan sakitnya duri-duri itu. Cukup. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa permohonan Paulus supaya duri dalam daging itu disingkirkan. Tapi Tuhan dalam kedaulatan dan kasih-Nya membiarkan itu tetap ada. Membiarkan Paulus tetap menderita. Bahkan membiarkan anak-anak Tuhan menderita. Tapi kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk menahan penderitaan itu. Kembali ke Wiersbe. Jika kasih karunia Allah cukup untuk menyelamatkan kita, pastilah itu cukup untuk menjaga atau memelihara kita dan menguatkan kita pada masa penderitaan kita. Semua orang pernah punya masalah. Bahkan mungkin saudara sedang dalam masalah sekarang yang membuat saudara menderita. Entah masalah apa, fisik, non-fisik, masalah jiwa. Pokoknya seperti ada duri yang mengoyak-ngoyak dagingmu. Dan itu membuat engkau sangat menderita. Mungkin sudah berdoa lebih dari Paulus, bukan cuma 3 kali. Lebih banyak lagi. Tapi Tuhan tetap tidak angkat penderitaan itu. Ya, walaupun Tuhan tidak angkat penderitaan, tapi Dia memberikan kasih karunia kepada kamu untuk menanggungnya. Dan itu cukup. Karena itu jangan mengeluh ketika permohonan saudara tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan ketika Dia tetap membiarkan duri-duri itu tertancap di dalam dagingmu. Jangan marah kepada Tuhan kalau Dia tidak menyingkirkan kesulitan dan penderitaanmu. Jangan marah. Karena Dia tidak mungkin membiarkan duri-duri itu tanpa kasih karunia yang cukup bagimu untuk menanggungnya. Jikalau Tuhan membiarkan kamu menderita, tapi tidak memberikan kasih karunia yang cukup bagimu, hidupmu akan berujung di jembatan Lilibah. Jikalau Dia membiarkan kamu dalam penderitaan, tapi tidak memberikan kasih karunia yang cukup, entah berapa banyak baygon yang sudah kau minum. Tapi mengapa biarpun di tengah penderitaan masih bisa berdiri sebagaimana ada sekarang? Itu karena kasih karunia yang cukup. Henry bilang begini, ketika Allah tidak mengangkat masalah dan pencobaan yang melanda kita, namun jika Dia memberikan cukup kasih karunia kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh atau berkata bahwa Dia berlaku jahat kepada kita. Sungguh merupakan penghiburan yang besar bagi kita bahwa tidak peduli sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakiti kita, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Cukup. Albert Barnes. Maksud dari Sang Juru Selamat adalah Dia akan mendukung Paulus. Bahwa Dia tidak akan membiarkan Paulus tenggelam di bawah pencobaannya. Bahwa dia tidak perlu takut. Penderitaan itu memang tidak disingkirkan. Tapi ada janji bahwa kebaikan Kristus akan ditunjukkan kepadanya secara terus-menerus. Dan bahwa dia akan menemukan dukungannya untuk menjadi cukup. Jika Paulus mendapat dukungan ini, dia mungkin akan menanggung sidang pengadilan. Karena Paulus mau disidang. Ya, karena imannya. Dan jika kita memiliki jaminan ini, seperti yang mungkin kita miliki, kita mungkin menyambut kesengsaraan dan bersuka cita bahwa malapetaka itu terjadi atas kita. Ini adalah jawaban yang cukup untuk doa-doa kita. Jika kita memiliki janji kudus dari Sang Penebus bahwa kita akan ditegakkan dan tidak pernah tenggelam di bawah beban kesengsaraan yang berat. Lalu Albert Barnes melanjutkan lagi. Kasih karunia yang cukup yang dijanjikan oleh Kristus untuk mendukung kita lebih berharga dari sekedar penghapusan segala penderitaan jasmani. Maksudnya Albert Barnes adalah kamu sakit. Tuhan bisa angkat sakit.
Itu pertama. Atau kedua, Tuhan tetap membiarkan kamu sakit, tapi memberi kasih karunia yang cukup. Menurut Albert Barnes, yang kedua ini lebih berharga. Kamu tetap menderita, tapi ada kasih karunia yang cukup, yang membuat kamu tegar berdiri. Kasih karunia yang diberikan cukup membuat Paulus bertahan dalam segala penderitaannya. Karena ada banyak hal positif yang didapatkan dari kasih karunia saat sebuah doa tidak dikabulkan daripada sebuah doa yang dikabulkan. Kembali ke komentar Barnes. Kasih karunia yang akan diberikan ketika penderitaan tidak dihilangkan akan bernilai lebih besar bagi seseorang daripada pengabulan langsung untuk doanya. Seperti halnya dengan Paulus, juga Daud, dan seringkali orang-orang Kristen sekarang. Penghapusan penderitaan nampak sebagai sebuah berkat. Tapi mungkin juga kita dihadapkan pada bahaya bagi keselamatan rohani kita. Kasih karunia yang diberikan mungkin merupakan nilai yang permanen dan dapat dihubungkan dengan pengembangan sejumlah sifat terindah dari karakter Kristen. Apa maksudnya Albert Barnes? Albert Barnes yang begini, kamu menderita, Tuhan sembuhkan kamu, angkat penderitaanmu, angkat sakitmu, itu berkat. Yang kedua, kamu menderita, kamu sakit, kamu minta, Tuhan tidak kabulkan permohonanmu, tapi dikasih karunia pada kamu. Mana lebih berharga? Yang pertama, kalau Tuhan angkat penderitaanmu, itu berkat. Tapi mungkin tidak baik bagi rohanimu. Tapi ketika kamu tetap menderita, lalu dia berikan kasih karunia yang cukup. Tetap menderita dengan kasih karunia yang cukup ini, itu akan mengembangkan karakter-karakter rohanimu. Sehingga dilihat dari kehidupan rohani, orang yang menderita tapi ada kasih karunia, jauh bisa lebih berkembang secara rohani daripada orang yang menderita tapi penderitaannya diangkat. Pikirkanlah, kebanyakan orang-orang yang menderita dalam Tuhan, imannya lebih kuat dari orang-orang yang sekedar mengalami mujizat. Mujizat hilangnya penderitaan. Pendeta kita, Pendeta Agustina Karpada, beberapa waktu lalu divonis sakit kanker ganas, mau dioperasi di sini, gagal terus. Dugaan kami, dokter nggak berani. Saya ambil foto-fotonya, semua datanya, minta pendapat beberapa teman dokter. Semua bilang ganas. Dan tak ada manfaatnya operasi. Karena sudah menyebar. Secara medis sulit. Dia datang pada saya awal ketemu saya dan menceritakan penyakit ini dengan meneteskan air mata. Tapi setelah kali-kali berikut datang pada saya, sudah tidak menetes air mata lagi, kuat untuk menanggungnya. Sudah sembuh? Belum. Apakah Tuhan mau menyembuhkannya? Saya juga tidak tahu. Tapi tanyakan pada dia. Di tengah sakit yang tidak disembuhkan minimal sampai saat ini, imannya jauh lebih kuat atau jauh lebih lemah? Menurut saya, kalau Tuhan angkat penyakitnya, itu miracle, itu mujizat. Tapi seandainya Tuhan tidak mengangkat penyakitnya, tapi Tuhan tambahkan kasih karunia yang cukup, supaya dia bisa menanggungnya. Tanyakan pada dia, imannya lebih kuat mana, yang pertama atau yang kedua. Dan kalau semua normal, menurut saya yang kedua. Rohani seseorang bertumbuh bukan mujizat, tapi penderitaan plus kasih karunia. Orang mengalami mujizat, Israel mengalami mujizat, lihat mujizat banyak,
Tidak ada bangsa di dunia lihat mujizat seperti Israel. Musa pukul tongkat, laut terbelah. Mujizat-mujizat di padang gurun begitu hebat. Mereka mengalami mujizat terus banyak. Tapi ketika masalah air tidak ada di padang gurun, mereka mengeluarkan kata-kata hujat kepada Allah dan Musa. Lalu mereka berkata, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Bukankah mereka alami mujizat? Lalu sekarang kenapa tanya, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Mujizat tidak bisa, mujizat sendiri saja tidak bisa melahirkan iman sejati. Tapi iman bertumbuh dalam penderitaan. Ketika penderitaan itu plus kasih karunia, itu jauh lebih baik. Sekarang contoh, gaji saudara pas-pasan, sangat ngepres. Ketika membutuhkan sesuatu, saudara tidak bisa langsung membeli. Saudara harus bergumul, berdoa berbulan-bulan, baru bisa dapat. Mendapatkan uang 1-2 juta, susahnya minta ampun. Lalu saudara berdoa, kiranya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Pakai doa Yabes. Ya. Setelah berdoa, tahu-tahu beberapa saat kemudian saudara jadi kaya dan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Tapi terhadap saudara, doa saudara, Tuhan tolong saya, berkati saya berlimpah. 2 kemungkinan. Pertama, Tuhan kabulkan permohonanmu, sehingga kamu tahu-tahu entah bagaimana jadi kaya. Ya, tiba-tiba pekerjaanmu diberkati, kamu jadi kaya. Ataukah kamu menang undian jadi kaya? Ya, atau apakah? Pokoknya ada hal ajaib yang bikin kamu jadi kaya. Setelah kamu jadi kaya, butuh laptop. Perlu berdoa 7 bulan? Atau tidak? Sebelumnya kamu kekurangan, atau kamu punya duit gak ada, untuk dapat laptop kamu doa 7 bulan. Setelah kaya, apakah mau beli laptop kamu perlu doa 7 bulan? Tidak. Butuh laptop saat ini, detik ini juga ambil gesek. Mau apa saja dari segala penjuru dunia. Online, Shopee, Bukalapak, COD, semua. Jadi seketika ini juga. Karena apa? Karena cukup. Kamu tidak perlu untuk mendapatkan sesuatu berdoa 7 bulan. Uangmu makin banyak, saudara makin boros, makin menggunakan uang secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Tuhan misalnya tidak kabulkan permohonanmu, sehingga secara ekonomi kamu tetap pas-pasan, untuk beli susu anak pun bergumul luar biasa. Untuk mendapatkan laptop berdoa 7 bulan. Untuk ini berdoa sekian bulan. Untuk ini berdoa. Saya tanya, kerohanianmu lebih baik yang pertama atau yang kedua? Ketika kamu kaya raya dan semua bisa jadi seketika, atau ketika kamu pas-pasan dan harus bergumul, berdoa berbulan-bulan untuk mendapatkan sesuatu, mana yang membuat rohanimu tambah bagus? Jelas yang kedua. Itu maksud Albert Barnes, bahwa kadang-kadang doa yang tidak dikabulkan plus kasih karunia itu jauh lebih berharga daripada doa yang dikabulkan. Ingat, memang tidak selalu terjadi demikian, tidak mutlak. Ya, karena ada orang yang jadi kaya tapi tetap takut Tuhan. Ada orang yang tetap kere tapi tetap
dengan Tuhan tidak beres. Jadi tidak mutlak. Karena itu dalam kasih-Nya, kadang Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Dia membiarkan kita tetap ada dalam kondisi seperti ini. Dia membiarkan kita tetap di dalam kesulitan-kesulitan dan beban-beban yang berat. Tapi dia mendukung kita dengan kasih karunia-Nya. Ya, dalam full life dia bilang begini, apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya dan memikul penderitaan dan duri dalam daging itu. Itulah yang terjadi pada Paulus. Dia sakit dan dia menderita karena duri dalam daging itu. Dia minta kesembuhan, minta penderitaan diangkat, Tuhan tidak mengabulkannya. Seandainya Tuhan mengabulkannya, mungkin rohaninya akan buruk. Kenapa rohaninya akan buruk? Karena Paulus bisa jadi sombong. Tahu dari mana? Dari ayat 7, perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi satu duri dalam daging. Jadi yang menyebabkan diberinya duri dalam daging Paulus adalah supaya dia jangan meninggikan diri. Berkenaan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Bagian akhirnya, supaya aku jangan meninggikan diri. Memangnya apa yang membuat Paulus mau meninggikan diri? Paulus dapat pengalaman rohani luar biasa. Ya, pengalaman rohaninya apa? Mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Paulus dapat penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dia bicara orang ketiga, ada orang 14 tahun yang sebenarnya dirinya sendiri. Ya, itu gaya bahasa. Jadi Paulus mengatakan 14 tahun yang lalu dia diangkat ke surga tingkat 3. Aku tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah selain dari kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau apa yang mereka dengar daripadaku. Intinya, Paulus ini dapat pengalaman luar biasa. Pergi ke surga tingkat 3, naik ke Firdaus, lihat apa-apa yang tidak bisa dikatakan. Bayangkan ke surga. Hari ini banyak orang ngaku ke surga tapi tipu-tipu. Bilang mengaku pulang dari surga neraka tapi ceritanya lain dari Alkitab. Tapi Paulus punya pengalaman rohani yang luar biasa. Pergi ke surga. Ke Firdaus. Pengalaman ini bisa saja membuat dia sombong. Lalu dia diberi duri dalam daging. Supaya dia sadar. Biarpun kamu punya pengalaman rohani yang hebat. Tapi Tuhan bikin kamu menderita. Sekarang menderita. Dia minta hapus ini penderitaan. Kalau penderitaannya hapus. Bisa-bisa gara-gara pengalaman ini. Dia jadi tinggi hati dan sombong. Berarti bisa pengabulan doa itu. Bisa merusak kerohaniannya. Karena itulah dalam kedaulatan dan kasih-Nya. Allah tetap membiarkan dia. Tetap di dalam penderitaan. Supaya dia tidak menjadi sombong dengan pengalaman rohaninya. Itu Tuhan tetap membiarkan Paulus menderita. Tapi disuntikan kasih karunia yang cukup. Itulah makna kata-kata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sekarang ketiga. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna.
Ini potongan dari ayat 9. Bagian terakhir, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa arti kata-kata ini? Artinya adalah ketika Paulus berada dalam kelemahan, Tuhan bisa pakai Paulus jadi lebih baik. Tuhan bisa pakai Paulus jadi lebih hebat lagi ketika Paulus dalam kelemahan. Dan ini memang benar. Dalam pelayanannya Paulus sering dipakai Tuhan luar biasa. Jikalau dia kuat dan mengandalkan kekuatannya, kuasa Allah yang berperan di dalam pelayanannya lebih sedikit. Tapi sebaliknya, kalau dia lemah, maka dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, maka kuasa Allah berperan lebih banyak. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dia bilang begini, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Kuasa Tuhan akan jauh lebih kuat ketika kamu dalam keadaan lemah. Dalam ERV, hanya ketika kamu lemah, semuanya bisa dilakukan secara sempurna oleh kuasaku. Kalau kamu kuat, kuasa Tuhan lemah di dalam dirimu. Tapi kalau kamu lemah, kuasanya kuat di dalam dirimu. Itulah sebabnya Calvin berkata begini, hanya pada waktu kelemahan kita menjadi nyata, maka kekuatan Allah disempurnakan secara benar. Pada saat seseorang yang kuat melaksanakan sesuatu, dengan mudah dapat disimpulkan kekuatannya yang memampukan dia melakukan hal itu. Tapi pada saat seseorang yang lemah secara manusia, secara logika, tidak bisa melakukan sesuatu, tapi ternyata bisa, maka tidak ada kemungkinan lain Tuhan yang memampukan dia, atau Tuhan yang bekerja di balik dia. Coba pikirkan, walaupun saya sudah pernah ceritakan, coba pikirkan seorang Fanny J. Crosby. Ya, ini adalah Fanny Crosby. Pikirkanlah tentang orang ini. Dia lahir, dan pada waktu dia berumur 6 minggu, dia terserang demam yang hebat, yang mempengaruhi saraf matanya. Karena tidak punya biaya berobat, maka orang tuanya memanggil dukun kampung untuk mengobati matanya. Tapi gila apa ini dukun kampung? Dia datang bawa obatnya adalah bubur panas. Suruh buka mata anak itu, lalu dia tetes bubur panas ke dalam mata itu. Dan akibatnya bukannya sembuh, tapi Fanny kecil, baru umur 6 minggu, buta total, dua-dua matanya. Anak kecil tidak tahu apa-apa, umur 6 minggu sudah buta. Ayahnya meninggal 1 tahun setelah itu, dan ibunya miskin, sehingga ibunya kerja sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga tidak ada yang bisa jaga Fanny. Karena itulah Fanny dititipkan pada neneknya. Dan dia belajar di bawah bimbingan neneknya. Puji Tuhan, neneknya seorang yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Lalu neneknya mengajar dia tiap hari baca hafal Alkitab. Sehingga pada umur 10 tahun, Fanny sudah mengetahui seluruh kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Umur 10 tahun dia sudah menguasai. Tapi rupanya Fanny buta itu juga pintar bikin puisi. Bakatnya bikin puisi. Dia juga ternyata dilatih bisa bermain harpa dan piano. Dan itu membuat dia nanti masuk ke sekolah SLB. Dan nanti dia keluar dari sana pada umur 20 tahun. Dia menjadi seorang penulis puisi yang hebat. Dan juga pembaca puisi yang hebat. Pemain musik yang hebat di New York. Dan dia menerima Yesus umur 30 tahun. Dalam sebuah acara KKR. Dan setelah itu dia mulai
kemampuan dia bikin puisi dan kemampuan dia bikin musik, dia padukan. Sehingga puisi-puisinya lalu diberi musik, sehingga dia akhirnya menciptakan begitu banyak lagu-lagu pujian gereja. Dan dia minimal 9.000 lagu dicipta oleh Fanny. Itu pun yang diketahui, karena ada banyak tulisan Fanny yang pakai nama samaran, sehingga tidak diketahui persis. Tapi 9.000 lagu yang dicetak sampai lebih dari 100 juta eksemplar. Dan sebagian besar lagu-lagu Fanny masih kita nyanyikan sampai sekarang. Blessed assurance, Jesus is mine. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu ciptaan Fanny. Safe in the arm of Jesus, selamat di tangan Yesus. Itu sudah. Itu. Ya, selamat di tangan Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Itu ciptaan Fanny. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Apalagi lagu puji Yesus, pujilah juru selamat. La 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 la. Lalu aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku na 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 na. Apalagi ya, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Itu semua adalah tulisan si buta dari, bukan gua hantu, si buta dari New York ini. Dia bahkan menciptakan kantata-kantata rohani. Kantata itu adalah semacam lagu-lagu untuk paduan suara, dan kantata rohaninya adalah Captivity and Restoration, yang menceritakan bagaimana kisah Daniel di pembuangan di Babel. Dia juga, dan kantata itu dalam satu kantata isinya 35 lagu. Itu dibuat oleh Fanny Crosby. Dia juga membuat kantata Natal, Santa Claus Home, dan juga The Christmas Exhortation. Dia membuat itu kantata-kantata. Itulah sebabnya Fanny si buta ini digelari Queen of the Gospel Songwriters, ratu penulis lagu-lagu Injil. Ya, dia juga digelari sebagai ibu dari nyanyian jemaat modern Amerika, Mother of Modern Congregational Singing in America. Buta, pengarang lagu yang hebat, penginjil masa lalu Ira de Sankey. Juga Dwight L. Moody memberi kesaksian bahwa keberhasilan kampanye-kampanye penginjilan mereka didukung oleh lagu-lagu dari Fanny Crosby. Seorang yang namanya George Stevens, dia bilang begini, mungkin tidak ada penulis pada zamannya yang lebih menarik untuk pengalaman yang benar dari kehidupan Kristen, atau yang secara lebih mendalam mengekspresikan kerinduan hati manusia daripada Fanny Crosby. Karya-karya Crosby bukan hanya dalam dunia rohani, dalam dunia sekuler. Dia menciptakan 1000 puisi yang sekuler. Dia menciptakan lagu-lagu politik kebangsaan Amerika. Dia juga menciptakan kantata kebangsaan The Flower Queen. Dia juga bersama dengan George Root menulis 60 lagu rakyat Amerika. Bukan hanya cipta lagu, dia juga membentuk lembaga misi pelayanan kota yang berkonsentrasi pada pelayanan penginjilan, juga bantu orang-orang miskin di Manhattan, Amerika. Dan semua uang yang dia hasilkan dari lagu-lagunya, dia serahkan semuanya untuk pelayanan misi. Saudara coba bayangkan, mungkinkah seorang buta, dua-dua buta sejak kanak-kanak,
baik. Kok aneh bisa melakukan semua itu? Menghasilkan karya-karya yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Witten mengatakan begini, kapasitasnya untuk pekerjaannya luar biasa. Dia sering dapat menyusun 6 atau 7 him sehari. Bikin lagu ini 1 hari 6 atau 7. Tiap hari. Dan lebih, dalam tanda petik, mengerikan lagi. Seperti dalam The Pittsburgh Press, dia bilang, puisi dan nyanyiannya sepenuhnya tersusun dalam pikirannya. Dan ia mengerjakan sebanyak 12 nyanyian sekaligus sebelum mendiktenya kepada juru ketik. Jadi maksudnya dia waktu bikin lagu, kalau kita kan bikin lagu dia ambil kertas. Sol, mi, do, mi, sol. Kan begitu ya. Tapi dia tidak. Dia bikin lagu di kepala saja. Ya, dia bikin lagu, 12 lagu dicipta di kepala tanpa kertas. Setelah cipta selesai di otaknya ini, baru dia pergi ambil juru ketik, tolong catat, tulis. Baru dia ngomong, tulis. Semua dicipta di otak. Pada suatu kesempatan, Crosby menyusun 40 him dalam pikirannya sebelum ditranskripsi. Cipta lagu, 40 lagu cipta di kepala. Setelah lengkap 40 lagu, baru ke juru ketik. Saya mau tanya siapa pencipta lagu di dunia ini yang model kayak begitu. Cipta di otak. Saya sendiri tidak bisa bikin khotbah di otak. Saya bisa mikir sesuatu. Satu saja. Itu pun tidak komplit. Setelah itu dulu di komputer baru mulai pikir-pikir keluar lagi. Tapi satu khotbah komplit, lengkap, sempurna di dalam otak saya. Tidak bisa. Tapi ini bukan khotbah, bukan hanya tulisan. Kata-kata lengkap dengan musiknya, lengkap 40 musik. Him lagi. Bukan lagu-lagu biasa, lagu-lagu him. Tapi bagaimana bisa tercipta di otak seorang Fanny Crosby? Robert Morgan. Crosby menetapkan tujuan untuk memenangkan 1 juta orang kepada Kristus melalui nyanyiannya. Dan setiap kali dia menulis sebuah him, dia berdoa agar nyanyian itu membawa para wanita pria kepada Kristus. Dan dia menyimpan catatan yang cermat dari mereka yang dilaporkan telah diselamatkan melalui him-himnya. Ada orang yang bertobat lewat lagunya, dia catat. Dia sendiri berkata, mungkin tampak sedikit kuno. Selalu memulai sesuatu pekerjaan dengan doa. Tapi saya tidak pernah membuat 1 him atau 1 lagu tanpa terlebih dahulu meminta kepada Tuhan yang baik untuk menjadi inspirasi bagi saya. Tidak. Fanny Crosby seorang buta. Dalam hal ini dia lemah. Ada duri permanen di dalam hidupnya, di dalam dagingnya. Dan Tuhan tidak mengangkat duri itu sampai Fanny yang buta itu mati pada 12 Februari 1915 dalam umur 95 tahun kurang 3 bulan. Bayangkan, mulai ada duri dalam dagingnya umur 6 minggu sampai 95 tahun. Hidup dengan duri dalam dagingnya. Tuhan tidak pernah angkat duri itu. Tapi setelah melihat begitu banyak duri di situ, lalu pikir, mungkinkah secara manusia orang buta model seperti itu menghasilkan karya-karya besar seperti ini? Tidak. Kalau begitu kita tahu, berarti sebenarnya kuasa Tuhanlah yang bekerja di balik Fanny Crosby. B.D. Jones mengatakan, kelemahan yang disadari adalah alat Allah. Jadi di sana tidak ada keraguan apapun tentang siapa pelaku yang sebenarnya. Allah, bukan manusia yang harus mendapat kemuliaan. Tongkat Musa digunakan untuk membelah laut. Tapi Allah lah yang membelah. Karena itu saudara, sering Tuhan membiarkan hamba-hambanya, sering Tuhan membiarkan anak-anaknya dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, dalam penderitaan, dalam problem yang besar.
supaya dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Alexander McLaren, Allah bekerja dengan buluh yang patah tergulai. Jika seseorang mengira atau menghayalkan dirinya sendiri sebagai suatu pilar besi, Allah tidak bisa berbuat apa-apa melalui dia. Pertama-tama, semua kesombongan dan keyakinan diri sendiri harus diambil darinya. Dia harus direndahkan sebelum Bapa bisa menggunakannya untuk rencana atau tujuannya. Jameson, Fawcett, and Brown. Tuhan lebih membutuhkan kelemahan kita dari kekuatan kita. Camkan ini baik-baik. Tuhan lebih membutuhkan kelemahan kita daripada kekuatan kita. Kekuatan kita seringkali adalah saingannya. Karena kalau saya sudah pintar berkhotbah, lalu akhirnya saya merasa bahwa saya bisa bikin khotbah tanpa Tuhan. Kepintaran saya menjadi saingan kuasa Tuhan. Jikalau saya sudah pakar, maka kepakaran saya bisa menjadi saingan bagi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam aku. Kelemahan, kekuatan kita seringkali menjadi saingannya. Kelemahan kita, pelayannya. Yang mengambil dari sumber-sumbernya dan memamerkan kemuliaannya. Kebutuhan yang sangat dari manusia adalah kesempatan Allah. Keamanan manusia adalah kesempatan iblis. Jalan Allah bukanlah mengeluarkan anak-anaknya dari ujian, tapi memberi mereka kekuatan menahan dan memikul ujian. Jikalau saat ini ada duri dalam dagingmu, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, atau bahkan mungkin sakit penyakit yang kamu alami. Duri itu mungkin saja datang dari suamimu. Duri itu datang dari istrimu. Duri itu datang dari orang tuamu, dari anakmu, dari pacarmu, dari sahabat-sahabat dekatmu. Duri itu mungkin datang dari pekerjaanmu. Duri itu datang dari kesehatanmu. Banyak duri bisa ada. Tidak salah kita berdoa, Tuhan angkatlah duri ini. Kalau Tuhan mau angkat, puji Tuhan. Tapi seandainya Tuhan tidak mau angkat duri itu, jangan mengeluh. Kenapa? Kalau dia mau mengizinkan duri itu tetap ada, dia pasti tambahkan kasih karunia yang cukup bagimu untuk menanggungnya. Sehingga dalam kelemahan-kelemahan, kesakitan-kesakitan, penderitaan yang kamu alami, disitulah kuasa Allah dinyatakan secara sempurna.